Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan melakukan simulasi tentang pas button switch ataupun kalau di bahasa Indonesia nih adalah saklar tombol tekan. Jadi saklar tombol tekan ini bentuknya seperti ini ya. Oke, dimana ini merupakan perangkat switch perangkat saklar sederhana. Jadi dia digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerjanya itu dia analog. Jadi dia tidak mengunci. Jadi saat kita tekan nih, kita tekan maka dia akan kembali lagi ke kondisi semula atau kondisi normalnya seperti itu. Jadi mau sini ya ada tombol nih. Jadi ditekan-tekan aja nanti dia akan balik ke menu semula. Gitu. Oke. Untuk simulasinya di sini saya menggunakan Simula IDE, di mana perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Pertama nih, ada yang namanya Arduino Uno. Oke, kita ambil dulu Arduino Uno-nya. Oke. Lalu untuk outputnya nanti kita pakai LED. Nah, di sini kan saya ingin nih LED-nya ini nanti terhubung ke pin DTRD ataupun pin 0 sampai 7 di Arduino Uno. Jadi saya sesuaikan nih jumlahnya, ada 8 ya. Jadi pinnya ada 8, 1, 2, 3, 4, apa ini? 5, 6, 7, 8. Ada 8 LED nih untuk outputnya. Oke. Sekarang kita butuh yang namanya resistor. Ini untuk menghambat arus nanti. Oke, kita cari dulu nih resistornya di mana. Oke, kita pakai defaultnya sini ada 100 ohm. Oke, untuk menghambat arusnya 1, 2, 3, sama ya jumlahnya ya. Sebenarnya ini bisa di copy, tapi terserah nih mau di copy atau diambil satu-satu juga boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, kurang 3 ya di sini ya. Oke, 3. Oke, lalu yang ke perangkat keempat sini kita ambil switch pakai yang pas button nih. Saya ambil dua karena saya ingin buat untuk up sama down-nya. Oke, jadi kita hubungkan ke 5 volt di sini. 5 volt nanti untuk arusnya kita arahkan di sini ke LED-nya ya. Oke. Dulu satu-satu ini yang rapi. Jadi dengan Simul IDE ini kita bisa menghindari error ya untuk di Arduino. Oke, kita tambahkan juga untuk ke resistor. Oke, satu. Oke, kalau sudah, kita akan pasangkan di sini ke pin untuk outputnya. Ini pin 0, ini 1, ini kedua, pin 3, oke, kita sudah dapat outputnya, maka kita gunakan inputnya juga nih. Jadi saya gunakan pin 8 sama 9. Oke, 8 di sini. Saya arahkan ke ground untuk 9. Oke, kita pasang ke ground di sini ya. Oke, jadi ini rangkaiannya sudah jadi.
Kita bisa lihat di sini. Oke. Sekarang karena rangkaian sudah jadi, kita pasang kode. Tapi sebelumnya kita save dulu. Save-nya di menu Save As. Saya arahkan ke sini jawaban tertentu. Oke, sudah cukup. Saya save. Lalu untuk foldernya kita buat saja. Di sini ada siapa nih untuk kodenya. Jadi untuk mempersingkat waktu saja ya. Oke. Setelah sudah kita save. Kita save dulu nih. Sama ke folder yang sama seperti simul IDE-nya. Oke, namanya juga samain. Saya kasih ekstensi .ino. Saya save. Oke, sudah ya. Jadi untuk rangkaiannya sudah, dan juga untuk kodenya sudah. Selanjutnya saya compile dulu. Saya cek nih apakah rangkaiannya apakah kodenya sudah berjalan atau benar atau belum nih. Cek dulu, compile dulu. Oke, agak lama ya di sini ya. Jadi sabar aja dan pastikan nih kalau buat simul IDE itu harus save secara berkala. Nah, sudah kita upload. Nah, di sini kita jalankan dulu. Perbedaannya apa? Maka kita lihat. Oke. Jadi kalau misalnya di sini untuk up itu dia ada di pin 9. Jadi ini kita balik aja biar lebih mudah nanti lihatnya. Jadi up ini di pin 9. Jadi maka dia akan dari bawah ini ke atas. Sedangkan kalau yang 8 ini dia down, hasilnya akan dia berjalan dari atas ke bawah. Oke. Jadi itu adalah hasilnya nih. Sekarang kita akan bedah nih kodenya itu seperti apa. Jadi ini ada suatu integer. Jadi ini ada inisialisasi untuk button up dan juga button down, di mana untuk pin 9, ini untuk 9 nih, kita gunakan untuk up. Jadi pin 9 ini untuk button up ya, dia button up. Sedangkan pin 8 ini dia untuk button down. Oke, ini yang sudah dijalankan tadi ya. Kita lalu buat void setup di sini. Void setup ini ada di DRD. Jadi D itu ada di seperti pada video sebelumnya. Dia dari pin 0 sampai 7 ya. Dimana dia digunakan sebagai output, dan DDRB ini untuk port B ini dia digunakan sebagai input. Oke. Di sini ada port D nih, ada dimana di sini digunakan untuk tes. Jadi kalau kita ulang di sini, perhatikan LED-nya ya. Jadi saat kita matikan, lalu kita nyalakan, maka dia akan menyala di sini. Ini untuk tesnya. Jadi B000 untuk tesnya. Jadi 0 ini dia akan menyala nih. Apabila saat kita nyalakan pertama kali LED-nya nggak menyala, itu nanti artinya LED-nya ada yang rusak. Jadi ini sebagai troubleshooting aja. Misalnya ada yang error, maka kita cek nih apakah errornya ada di kodenya atau di device-nya. Makanya nih di LED-nya ya. Jadi ini untuk mempermudah aja untuk pengetesan. Oke, di sini aman semua. Lalu dia delay 1 detik, baru dia akan mati. Ada juga namanya internal pull up. Jadi internal pull up ini dia digunakan kalau misalnya kita tekan pas buttonnya di sini, maka dia akan dideklarasikan sebagai high, nyala dia. Lalu kita lepaskan, maka dia akan jadi low atau kosong. Ini digunakan untuk apa? Untuk inisialisasi pull up ini dia digunakan apabila tidak ada digunakan untuk penanda aja sebenarnya. Kita tidak perlu namanya resistor pull up. Jadi ini masukkan ke kodenya aja sih. Apabila nih internal pull up ini enggak ada, maka si pass button ini tidak akan bisa mendeteksi nilainya. Jadi dia agak ngambang gitu sih. Dan nanti ya juga untuk menghemat error, dan juga bisa digunakan untuk menghemat cost juga. Kita nggak perlu nambahkan perangkat, karena kalau kita nambahkan perangkat ya nanti errornya bisa nambah lagi, misal ada. Oke, kita bahas di void loop-nya. Ini eksekusinya, dimana untuk selanjutnya ya. Jadi
untuk petuknya di sini ada namanya integer button setup, di mana saja nih ada digital read, jadi dia akan membaca button up di sini. Button up ini kan dia untuk pin 9 ya, jadi dia membaca sini. Di mana saat dia bernilai 0 di sini, oke, maka dia akan terdaftar di port D, jadi 0111, dan 0 ini akan terdaftar di LED paling bawah. Jadi bisa dilihat, nah, maka dia akan membaca dari bawah ke atas. Ada delay, lalu untuk perulangan pertama dia akan membaca 3 kali 0 sampai 3, jadi ada 4 perulangan. Lalu ini yang pertama nih, jadi dia akan membaca dia berpindah dari satu jadi 0 pindah ke sebelah kanan 1 1 1. Lalu dilanjutkan perulangan kedua. Di sini perulangan kedua dia akan berpindah 2 kali secara bersamaan. Jadi nolnya berpindah 2 kali. Jadi hasilnya nanti ini berpindah 1 2 3. Lalu dia berpindah 2 kali barengan sini. Maka hasilnya seperti ini. 1 2 3 ya. Dan sini dia barengan dia. Maka LED untuk perulangan kedua sini dia adalah dia berpindah 2 kali secara bersama-sama. Begitu juga tentang yang step down nih. Dia membaca step down bawah, dia membaca 2 perulangan. Maka dia di sini akan membaca berpindah nih, nolnya dari ini 0 yang LED di atas. Ini dia berpindah 3 kali. 1 2 3. Lalu dia membaca delay sebentar di 0,5 milisecond. 0,5 milisecond, lalu dia berulang lagi selama 2 kali. Jadi barengan nih yang bawah perulangannya. 1 2 bareng dia. Nanti hasilnya seperti ini. Oke. Nah, dia untuk ini dia 2 kali berbarengan ya. Oke. Jadi lalu dia akan off nih di kode sini. Oke, itu untuk materi dari pas button. Oke, itu saja. Nanti kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Nanti kalau ada komen atau ada nih pertanyaan nanti jadi komen. Nanti insya Allah saya jawab. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.